Berdasarkan daripada yang kita telah sampaikan dari pertama tadi, bahwasannya telah banyak orang-orang baru yang masuk kepada desa-desa kita atau ke kampung-kampung kita untuk meraih, untuk menggoda kita untuk memilih mereka. Tidak pernah sebelumnya kita menemukan di desa-desa serame atau menggelegar ketika sudah memasuki tahun-tahun sekarang ini, bahkan akan terus bertambah sampai ketika 2024 itu tiba. Nah, ketika saya menyarankan misalkan kepada seluruh penonton daripada konten ini untuk memilih orang berdasar pada kualitas atau kepada materi, sebetulnya itu menjadi satu hal yang kita bisa diskusikan, bahwa apakah dalam standarisasi yang diterapkan oleh pemerintah ini kita telah diperhadapkan pada satu problem yang sangat krusial sebenarnya. Problem pertama itu adalah orang yang tidak berkualitas tapi tetap ngotot untuk maju mengisi kursi parlemen. Kita tahu bahwa di parlemen itu orang bersuara untuk mengawal, untuk menentukan, untuk menetapkan aspirasi yang dimasukkan oleh rakyat-rakyat kecil. Berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan bahkan kalau kita boleh jujur sebenarnya, ketika orang sudah terpilih maka mereka cenderung melakukan reorientasi, atau dengan kata lain mereka lupa pada apa yang mereka telah sampaikan sebelumnya. Mereka seolah-olah lupa bahwa mereka tidak pernah menyampaikan ini sebelumnya. Bahkan ada orang yang memang pada saat dia itu maju, orang itu mengemis-mengemis untuk mendapatkan suara, ketika terpilih nol juga. Nah, ini ketika kita terus diperhadapkan pada persoalan-persoalan seperti ini, rupa-rupanya memang yang akan selalu menjadi korban itu adalah kita, masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang akan selalu menjadi korban daripada rayuan maut para politisi-politisi yang hanya datang ingin mendapatkan suara saya semata-mata. Nah, ini tentu yang kita tidak harapkan bersama. Sehingga dari awal mari kita untuk mengisi waktu-waktu kita untuk membaca sebanyak-banyaknya buku tentang politik, tentang bagaimana cara ketika orang itu untuk ketika duduk di DPR, untuk khusus DPR-nya, bagaimana mengimplementasikan janji-janji yang mereka dulu sempat lontarkan. Maka oleh karena itu di tahun 2024 ini sebagai konten pertama kita untuk membuka candra di muka tahun 2024 adalah sebagai tahun politik. Ya, ayo sekarang Anda tentukan standar atau ciptakan parameter Anda untuk memilih. Apa parameter Anda memilih salah satu figur untuk maju sebagai pilcaleg atau sebagai perwakilan Anda di legislator? Ketika Anda salah menetapkan parameter Anda, ya konsekuensinya Anda juga. 5 tahun loh kita punya parameter itu, kita uji. Kalau pada akhirnya kita sudah menetapkan standar memilih kita dan kita uji selama 5 tahun, kalau tidak ada perubahannya terhadap diri kita, maka ya kita harus menciptakan standar-standar yang baru. Saya pikir kemarin di tahun-tahun politik kemarin, semua masyarakat yang ada di Indonesia sudah menetapkan standar itu. Bahwa kalau kemarin sudah menetapkan standar berdasarkan materi, ya sekarang sekarang Anda sudah memasuki fase menguji standar Anda kemarin. Kalau Anda mendapatkan 500.000 sekarang, apakah imbas atau apakah dia berimpas terhadap kehidupan Anda sehari-hari? 500.000 lalu hak Anda atau kualitas hidup Anda itu tidak terjamin selama 5 tahun. Nah, artinya Anda menjaminkan uang Anda. Kalau Anda dikasih 500.000, Anda menjaminkan kehidupan Anda selama 5 tahun itu dengan upah atau dengan uang sebesar 500.000. Tanpa Anda tahu, tanpa Anda berpikir kritis, tanpa Anda sempat bertanya kepada relung hati Anda bahwa ini loh hasil daripada uang 500.000 yang Anda miliki. Nah, artinya
seharusnya Anda paham bahwa sebenarnya atau seharusnya kita harus menetapkan standar apa ketika memilih. Kalau standar kita sudah uji, kalau standar kita material dan kita uji sudah 5 tahun ini tidak ada hasilnya, mungkin kita harus ubah standar itu. Dan pasti standar itu bukanlah standar semata-mata materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.